Duduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas sebuah materi yang berjudul SDM di Eropa, Asia, dan negara berkembang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizka Marsha Aulia dan teman Saya Sulistia Dewi Rahayu. Saya Indah. Saya Siti Sofiati Siva. saya Fitriani. Selanjutnya kami akan membahas materinya. Nah, sebelum kita membahas mengenai manajemen sumber daya di Eropa, Asia, dan negara berkembang lainnya, kita membahas dulu nih manajemen sumber daya manusia internasional itu apa? Manajemen sumber daya manusia internasional adalah proses mempekerjakan, mengembangkan dan memberikan penghargaan orang di dalam organisasi internasional atau global. Hal ini melibatkan manajemen sumber daya manusia secara mendunia, tidak hanya manajemen sumber daya manusia mancanegara, namun bisa sampai lintas negara. Maka dari itu, MSDM internasional merupakan proses pemberdayaan untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif dan pengadaan tenaga kerja luar negeri dan dalam negeri, alokasi dan pemanfaatan SDA yang ada pada suatu negara. Selanjutnya, manajemen SDM internasional banyak digunakan oleh perusahaan multinasional atau perusahaan yang hendak mengembangkan usahanya ke dunia internasional. Istilah manajemen SDM internasional merujuk kepada implementasi aspek-aspek manajemen dalam ruang lingkup manajemen. Di era modern seperti sekarang ini, sudah banyak perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya secara lebih global. Proses produksi, distribusi, penjualan, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis diupayakan sedemikian rupa agar bisa terus bersaing di tengah era bisnis global modern. Perkembangan global secara langsung atau tidak langsung memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap organisasi manusia di dalamnya. Perusahaan yang semakin variatif akan membutuhkan manajemen dan sumber daya manusia semakin kompleks untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di negara-negara yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan sangat penting menerapkan manajemen sumber daya manusia internasional. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan yang terbaik dimanapun perusahaan yang berada. Pengolahan sumber daya manusia secara global memerlukan penanganan yang lebih kompleks dibandingkan manajemen sumber daya manusia secara domestik. SDM di Eropa, di negara Eropa terlebih lagi ahli banyak dibandingkan di Asia, sehingga pengelolaan sumber daya manusia sudah sangat kompleks dan maksimal. Di negara Eropa, sumber daya manusianya sudah sangat maksimal tingkat ilmu pengetahuannya, teknologinya, sehingga cenderung lebih menang dibandingkan Asia. Contoh negara-negara yang SDM di Eropa itu ada negara Swiss, Belgia, Denmark, Belanda, atau Jerman. Negara maju di Asia, tenaga ahli masih kurang jika dibandingkan Eropa. Meski tidak semua negara di Asia masih kurang, negara maju di Asia seperti Jepang, Singapura dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dapat bersaing dengan Eropa, namun tidak dengan negara Asia yang berkembang. Contoh negara maju di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, sedangkan contoh negara berkembang di Asia yaitu Kamboja, Vietnam. Dan ada pula SDM di negara berkembang. Negara berkembang tenaga ahli masih kurang sehingga pengolahan sumber daya manusianya masih sederhana dan belum maksimal. Negara berkembang sumber daya manusia masih belum maksimal di tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga cenderung kalah bersaing dengan negara lain. Contoh negara berkembang adalah India dan Myanmar. Bagaimana pendapatan SDM di Eropa, Asia, dan negara berkembang? Karena dari segi pengetahuan, keahlian, teknologi berbeda di setiap negara menyebabkan sektor perekonomian dan pendapatan rata-rata yang berbeda antara Eropa, Asia, dan negara berkembang. Sektor perekonomian yang berbeda. Di negara Eropa dan Asia yang maju, sektor perekonomian utama berfokus pada bidang jasa dan industri. Sebagian besar penduduk negara maju bekerja di bidang industri, khususnya untuk diekspor ke negara lain atau dalam bidang jasa. Dan di setiap sumber daya alam yang dimiliki dikelola dengan maksimal dengan peralatan yang canggih.
Sedangkan di negara berkembang mereka cenderung mengandalkan sumber daya alam ketimbang bidang jasa dan industri. Perbedaan pendapatan SDM negara Eropa, Asia, dan negara berkembang. Yang pertama di negara Eropa. Di negara Eropa cenderung pada sektor jasa dan industri, serta pengelolaan sumber daya alam yang maksimal menyebabkan pendapatan SDM di Eropa cenderung sangat tinggi dibandingkan di negara Asia dan negara berkembang. Kemudian di negara Asia, pendapatan SDM di wilayah Asia ini cenderung lebih rendah dari pendapatan SDM Eropa. Walaupun tidak semua negara di Asia memiliki pendapatan yang rendah, contohnya Singapura, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, mereka termasuk negara maju yang memiliki pendapatan yang tinggi. Kemudian, kalau di negara berkembang, kurangnya keterampilan pada SDM dan belum majunya teknologi industri menyebabkan pendapatan SDM di negara berkembang sangatlah rendah. Seperti contohnya saja India, Pakistan, dan negara Myanmar.